Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di OKC obrolan kopi sahabat Sufi. Baru pertama kali saya kesini dan baru pertama kali dari semua tempat bintang tamu, bintang tamu. Bintang tamu baru kuperkenalkan tempatku. Saya sekarang berada di Pinawa Cafe, Jalan Andi Pangerap Petarani, depannya Jalan Tomat. Dan di sana depan itu ada lorong Jalan Tomat tuh, depannya. Insya Allah. Karena tadi, jujur Kak, tadi waktu aku beli rokok, Kak, aku kan lesu Kak. Lewat. Lesu Kak, Mama gini karena sobat Scoopy, sobat Nusantara. Iya. Panggil saya Deng Cupu. Panggil saya Deng Cupu. Nah, bukan kita. Saya janjikan bintang tamu yang beredukasi dan ini sangat beredukasi. Saya kenal beliau mulai dari SMP. Saya ikuti beliau dari Minas. Kan tadi? Iya. Minas ya. Saya ikuti dari Minas sampai sekarang punya alat yang wah. Sedikit. Rudi Askar S. Rudi Askar S. Apa itu S kan? Sakaria. Namanya Waher. Rudi Askar Sakaria. Anaknya Pak Sakaria. Iya. Kita prolog dulu kan tadi. Iya. Bakal jadi. Nah, halo teman-teman. Nama saya Rudi. Saya berumur 36 tahun sekarang. Usaha percetakan. Sekarang fokus di undangan sama sablon. Apa nama percetakan? Nama usaha di bidang percetakan. Rencananya sih sebenarnya gini. Sebelum pergantian tahun berubah jadi Div Indonesia Kreatif. Belum baru prolog Pak pertama. Ini baru pertama disampaikan ini di media. SD, SMP, SMA, S1 kalau ada. SD 216. Jangan dulu pergi. Dulu Kak, yang mana Blackpink di sini? Yang mana Blackpink. Arenawa? Blackpink. Oke. Oh yes, siap. Ini apa nih? Pokoknya ini tadi Blackpink. Ada ini ini. Arenawa. Jadi di Pinawa itu ada tersedia kopi, bukan cuma kopi hitam bukan cuma cold coffee. Betul. Tapi ada coffee ada juga. Ada varian rasa. Ada varian rasanya. Kebetulan yang saya ambil ini kopi Blackpink. Jadi penasaran nih bagaimana rasanya itu kopi campur strawberry. Nanti kita seduh. CV dulu, CV. SD, SMP, SMA. Alamat. Sekolah dulu. SD di 216 Calacu. Sekarang sudah jadi 213. Oke. 13. Kalau SMP 1 Sengkang. Cuma banyak pertanyaan kemarin itu. Kenapa? Banyak yang tidak percaya saya alumni SMP 1. Nama Yuci. Oh no. Tahu sih banyak teman-teman juga bilang, alasannya gue jadi ikut. Gara-gara beberapa banyak keluar kota kayak gitu. Tapi sebenarnya beberapa teman-teman dekat yang satu sekolah di SMP 1. Kalau dengar ini pasti ketawa-ketawa juga. Amin. Apanya amin? Terus saya sekolah di SMA 3 Jalan Cendana. Sekarang sudah jadi SMA 7. SMA 3 alumni 2006. Itu yang kasih pusing Kak sebenarnya itu SMA 7, SMA 3, SMA 2. Karena berubah jadi biasa kita salah sebut. Yes. Karena versi dulu SMA 3. Nah, sekarang beda. Ya beda. Seru ada yang apa kecuping sama 3 itu ada di sini mana? Pindah dikira pindah lama padahal enggak. Pindah nomor pada nomornya. Jalan saja. Ada kat-katnya. Nah, terus. Kalau lama rumah sekarang orang tua masih di Jalan Beringin, Jalan Bambu sekarang. Oke. Kalau mertua di Jalan Halang. Kita di mana? Kalau saya menetap di Jalan Sulawesi, tempat usaha. Jalan Sulawesi nomor
nomor 13D. Yang saya tahu Devian Percetakan lah. Ada pun berubah namanya, tetapi di mulutku Devian Percetakan. Minta maaf Kak. Sekeren apapun nama atau berikutnya, Devian Percetakan saja. Ah, Tetap melekat memang itu di yang percetakan. saya buka dengan Pramuka. Pramuka. Yes. Tidak banyak baterai 41 baterai itu 1 jam. Aman-aman. Karena saya kenal beliau itu Gimana ini Pramuka? mulai dari Pramuka. Iya. Si pesatu di kemarin di. Yang kita kendut-kendut kepala cuma satu. Wah. Iya. Bagaimana? Karena yang saya tahu sekarang Karu Dito masih aktif di Pramuka. Kalau aktif sebenarnya sekarang dari segi kepengurusan sudah tidak. Tapi kalau jiwa, sebagian jiwa masih di Pramuka. Dan di Pramuka dia kenal sama Kak Mary kalau nggak salah. Ya, Amir. Kak Mary. Amiri, Kak Irfan Fajir dengan almarhum. Beliau itu yang berjasa sekali juga di saya. Kenal sama Kak Irwan Samsudin, Kak Yunus, Kak Rida. Ada juga yang istimewa 2 orang ke saya. Namanya Muspaing SE. Ada juga satu Kak Faing panggilannya. Oke. Ada satu Kak Hendra. Kak Hendra. Kak Hendra. Beliau ini spesial sekali di dunia. Masya Allah. Kenapa saya sebut Pramuka? Karena di sana nggak tahu kenapa, mungkin pikiranku gini karena deh Iya. kita tertarik dan kita mulai dunia percetakan, mulai bibit-bibitnya dari sana, betul nggak itu? Betul sekali. Jelaskan dulu. Kenapa? Sebenarnya itu dulu waktu tamat. Kebetulan kenal memang sama senior yang namanya Kak Irfan Fajir almarhum. Almarhum di Cadas dia, Cadas. Beliau bareng sama istrinya Kak Mary namanya panggilannya. Kakakku semua itu. Dia lihat saya kayak mungkin kelihatan condong ke seni, makanya diajak kan juga kemarin itu kerja di tempatnya. Ternyata itu tempatnya percetakan, rumahnya percetakan, dan di situ rumahnya lumbungnya seni di situ. Lumbungnya kerja ini ada. Seleraku kayak menemukan dunia di sana, di tempatnya. Kemudian kerja kemarin di situ awal mulanya Kak kerja, diperkenalkan tentang percetakan, diperkenalkan tentang komputer, belajar dari awal menyalakan komputer, buka aplikasi, mengetik. Pada zamannya itu yang 2008 berarti itu masih apa namanya, masih umum banget kalau sudah bisa Masya Allah. percetakan. Diperkenalkan langsung ke Corel Draw. Corel Draw? Iya, alhamdulillah Corel Draw banyak pengalaman ku dapat situ, dan itu yang membawa saya bisa bikin usaha percetakan dan pakai di situ. Berarti tidak salah jadi yang buka dengan Pramuka. Dan seni menurut Kak Rudi adalah percetakan. Iya betul. Seni itu identik. Seni menurut dia percetakan. Seni. Memang kalau orang-orang seni tempatnya berproduktif, berkarya, dan menghasilkan uang ya di percetakan. Dan Di memang di situ lumbungnya. di situ bibit-bibit tak mulai di Di situ. Pramuka, diantar ke ketemu sama senior, ya, mungkin dia peka lihat potensi di situ. Kemudian saya ditarik di situ kerja. Lumayan lama sebenarnya di sana. Belajar berapa tahun? Kalau hitung sekitar 4 tahun. 4 sampai 5 tahun. Ada pertanyaan Pin ya. Di SMP itu belajar komputer Ki. Iya. Toh? Di SMA ada belajar komputer. Iya. Berapa dari komputer tuh? Belajar komputer versi lamanya kan. Pas ketemu di Cadas kemarin itu versi yang update-nya. Update itu. Iya, kemarin di SMP kan kenal itu kalau tidak salah itu Windows 98. Yes, yang Di SMP di SMP sudah kenal Windows XP. Tapi versinya di Cadas kemarin itu sudah kenal Windows XP, Windows 7,
Windows 8. Tapi dia ajar kita lagi cara kesemuanya komputer di cadas. Iya, Makanya bertanya kemarin di komputer. kemarin nilai komputer itu ya mengikut dari contekan. Oh no! Itu nilai komputer dulu pakai mouse kan. Kalau di cadas beda, pakai keyboard. Oh. Cepat. Ya, begitu cara berkembangnya, berkembangnya cara bermainnya berkembang di industri belajar komputer di sekolah sama belajar komputer di bidangnya di bidang perpustakaan. Mau Kak belajar PowerPoint sama kita kayaknya. PowerPoint sebenarnya ada di tahu ya. Karena sebenarnya kalau berbicara orang tuh tentang aplikasi tiap tahun itu tiap keluar lagi versi Windows yang baru berkembang lagi fiturnya, jadi perlu kita selalu update di anunya, update-nya, skillnya, aplikasinya juga bagaimana pelajari fitur apa yang bertambah. Begitu sebenarnya kalau mau menyesuaikan sama aplikasi teknologi. iPhone saja itu 16 yang dibayar sama pertama Pak. kemarin kenalnya itu iPhone 7 Mbak. 9 minta banyak. Lagu, iya Pak, lagu yang mahal ini. Lagu ku Pak. Mahal. Lagu. Oh, yang video klip kan? Iya, Masya Allah. Tapi hebat. Nah, minta maaf ini Kak Rudi. Bukan merokok, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa sih. Karena kita disponsori oleh Surya Nusantara. Barusan kuliah ini. Baru kita lihat. Jadi ini Surya Nusantara Kak Rudi toh. Iya. Pernah merokok juga dia. Tapi Berhenti. merek lain. Siapa tahu nanti ada temannya mau belajar merokok, toh? Bisa dicewa dengan Surya Nusantara. Jadi dia ini Surya filter apa? Surya tapi berbentuk filter. Oh iya. Mirip rasanya Surya. Akhirnya sama sekali Pak. Mau kamu merokok? Saya merokok Surya Nusantara. Aja loh itu. lucu ya karena sih dia salah tarik. Lepas nih kewajiban aku Kak. Mari promosikan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Saya mau tanya agak menyimpang sedikit. Ada 2 orang Kak Tutut toh, seniorku, kakak kelasku, yang simpan nama aku bukan nama aku di HP-nya. Iya. Siapa? Nih, saya Kita sama disandang. Rudi Asgat lah. Namanya siapa? Siapa kita simpan? Ali Pisau. Ali Disong. Ada yang apa kero? Adanya Dadan. 2 orang lagi. Wah, ikut ada deh agak. Bodina kan itu SMP mau jero mau memang nih lagi penting juga kebetulan namanya Ali Muhammad Ali gurunya MTS kan tapi karena dia masih muda telah banyak Ali Pisau melekati sampai dia pernah satu Ali Disong. Oke, Kak, lanjut kita. Kita di Kak Mary kurang lebih 4 tahun. Terus bikin percetakan sendiri di iya tetap di jalan Andi Palawaru itu waktu ya toko sampai kecil, toko sederhana. iya Apa yang istilahnya apa yang kasih mau bikin percetakan sendiri gitu ya. pertama sebenarnya support dari tempat kemarin kerja supportnya beliau itu berjiwa besar sekali meskipun sebenarnya habis menikah kemarin tuh berdiri sendiri beliau tetap support saya untuk pekerjaan dan jauh-jauh hari memang pernah tanya Kak bilang kalau nanti suatu saat kamu mau bikin usaha maupun bikin usaha kitanya itu kayaknya percetakan Kak. Dia bilang oh iya nggak salah jalan nggak salah pilih juga percetakan karena di sini memang talentanya bakatnya di sini jadi sebenarnya bonus tak support karena hobi di situ kemudian jadi pekerjaan jadi nyaman nih dirasa berpenghasilan hobi yang menghasilkan sebenarnya enak sekali enak sekali nikmati
doakan juga lagu-laguku bisa berpenghasilan juga. Iya, amin. Amin. Kalau situ dari lama sama si Ciko di. Iya. Ciko. Halo Ciko, sukses sih lagu-lagu ta. Kesayangan kau juga mau ke podcast kau. Bukan balas dendam. Oh iya, Podcast kan di Makassar juga juga. oh berarti kenapa ndak lebih waktu? Cabang ini cabang. Oh Jadi iya. ada Makassar dengan acara ngobrol santai Iya. teman Ciko. Di sini nama channelnya Oke sih obrolan kopi sahabat Scoofy yang disponsori oleh Pinawa Cafe dan Surya Nusantara Nawa. Scoofy skuter kopi, dan saya di Pinawa ini mencicipi Enak, Blackpink. enak. Blackpink ini arah saya beda rasanya tuh karena sudah kita sama Pepe. berubah lagi nanti rasanya karena sudah nempel. Tidak mau saya kan mau enak. Blackpink. Pinawa Blackpink Rasa yang sama beda. Arenawa Aren juga kata Wak. Oke. Sampai mana tadi? Oh iya, dia ini mau Kak tanya dulu. Ini kan sudah lama ada kurang lebih 1 tahun kita suruh Kak buat tulis apa namanya semua karyaku ya. Saya kira lagu-lagunya. Ada yang sebagian tulis. Oh berarti menepati janji kan? Ada sebagian menepati janji. Apa dasar tak? Tanya tentang itu. Sadarkah tentang potensi dong? Sadarkah tentang seni, jiwa seni? Kalau tidak dituangkan dalam bentuk tulisan itu tidak abadi. Masya Allah. Abadi kok. Karena terlalu pelit jadi seniman. Kalau kita dia mau nikmati sendiri, ada haknya juga orang lain. baru prolog. Ya. Kira-kira nanti kasih Kak bocoran dalam bentuk apa nanti Tanuta? Bingkisan karyaku insya Allah. Bagusnya sih sebenarnya di bentuk novel. Seperti anunya Halil Gibran, tapi kita kan punya genre sendiri toh. Yes. Kalau orang di sana kenal Halil Gibran tentang syair-syairnya, tidak ada juga salahnya kita dikenal tentang syair-syair juga. Masya Allah deh. Luar biasa, sadar. Ternyata jago ya juga dia. Diki. Sebelum jadi buku itu, belum jadi novel itu belum jago. Belum jago. Amin. Semoga segera saya dapat janji kok. Iya betul. Selalu beliau mengatakan bahwa Ali, saya mulai dari minus. Tanggapannya Kak. Ini yang agak panjang kayak. Iya. Dari minus apa ini? Usaha. Wah, luar biasa merintis usaha. Berbisnis itu nyamannya pada saat orang nilai kalau sudah di atas. Betul. Bila enak. Itu sebenarnya kalau mau jadi orang besar mau jadi orang sukses tidak lepas sih dari cara berjuangnya, cara berprosesnya dari awal. Banyak orang mungkin memulai dari nol. Ya. Kalau saya kemarin, alhamdulillah memulai dari minus. Dan itu selalu kita bilang sama saya, Dari minus. Dan itu saya tunggu cerita di sini sebenarnya. Makanya dari 3 minggu lalu itu selalu chat gimana posisi. Ada kan di sini kakak. Padahal dia kakak kelasku. Jadi yang dengar ini nanti serius kayaknya. Kalau dia bilang saya seniornya salah dia yang Kak ospek Kak di sekolah. Banyak bilang kenapa dia kakak kelasku. Aneh gitu kemarin istilah tuh, tapi ternyata menyebar. Lanjut Kak. Merintis usaha percetakan di bidang percetakan itu dimulai di 2012 betul. 2012 akhir tahun. Kemudian launching di Saya awal ketemu tahun. beliau 2013. Terus di 2012 awal kemarin itu dimulai dirintis. Bikin percetakan? Yes. Kebanyakan orang bikin percetakan itu pakai komputer, saya pakai notebook. Masya Allah. notebook kecil itu. Alhamdulillah masih ada itu. Masih ada ya? Kenang-kenangan disimpan untuk jadi kenangan yang luar biasa nanti. Nanti anak yang buang ini. Tidak
dan tidak akan dibuang. Amin, amin, amin. Ada rencana itu nanti dibikin satu meja, kemudian disimpan itu laptop di situ, kemudian dikasih racing situ apa namanya, di tetes itu, jadi akrilik itu sih, tanam di situ. Makanya begitu nanti diabadikan di situ. Terus Di 2012 awal rintis usaha pakai modalnya mertua. Berdua. Enggak aku tahu ternyata yang kemarin itu modal kali ternyata. oke. Uang membantu. Hadiahnya Iya. hadiahnya beda. Alhamdulillah merintis usaha. Di situ nih kemarin masih ingat sekali merintis usaha biar meja tidak ada. Betul. Ada itu. Ada saksinya itu namanya di kelas juniorku di Pramuka. Sube namanya. Kebetulan sempat juga diberi beliau. Masya Allah. Sube. Dia saksi termasuk customer pertamaku dulu itu. Karena ya security dulu itu. Subhanah. Sekarang guru di Solo, di Kompenua. Masya Allah. Guru SMA. Sama temannya ada namanya Adi, partnernya kemarin itu dua itu pelanggan pertama bikin bendera di rumah dipercetakan. Awalku merintis usaha kalau datang ke pelanggan mungkin bertanya-tanya cetakan jadi ini tidak ada mejanya, tidak ada kursinya, tidak ada dindingnya, Tidak ada. tidak ada tanda-tandanya, Kertas saja. tidak ada tanda-tandanya. Bermodalkan skill, alhamdulillah seiring berjalannya waktu sudah merintis, mulai datang ke satu barang. Ada dokumentasinya di Facebook. Masya Allah. Banyak Apa nama di Facebook, Kak? Bah, malu kan? Karena nama-nama melo. pada zamannya. Siapa tahu. Mau dicari toh. Dan pasti dicari juga Kak. Tutut. Nama Facebookku Masih jadi betul itu teman-teman. Laru di banget. Laru di banget. Facebooknya laru di banget. Laroedi atau laru di? LAROEDHE. Nanti ya. Banget. Di sini ya kita ada ya nanti ya. Kita cek sendiri ya maksudnya ya. Kemudian ada halamannya itu Facebook. Namanya nih percetakan di situ ya. Di yang percetakan. Oke. Di yang percetakan situ halamannya toh. Kemudian berkembang itu media sosial jadi Instagram nih ada Mr. juga. Itu bagusnya sekarang media sosial. Dan salah satu bentukku untuk berusaha di media sosial ini Siapa? Oh, Kak. Ini yang dibikin sekarang. Iya, iya. Artinya Pemanfaatan teknologi media sosial yang tepat guna, Ji. makanya selalu kucet itu enggak apa-apa ya sebarang dia di PDA. Enggak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa, Ji. Insyaallah. Kalau lagu ya. Tapi supaya bagus tuh izin. Oke. Izin insyaallah disupport Ji kalau teman-teman. Lanjut. Kenapa dari Lupa minus? akhirnya. Kenapa dari minus? Facebook. Bisa dicek di Facebook. Ya, bisa di Facebook. Itu dokumentasi percetakan waktu merintis di awal itu ada di Facebook. Beberapa foto-foto lamanya. Masih aku simpan baik-baik itu. Bahkan historinya perkembangan itu percetakan bagaimana merintis. Ada beberapa dokumentasinya di Facebook. Media sosial tak yang paling lama kan sebenarnya Facebook. Yang pertama kali ya. Ada di situ siaran langsungnya. Kadang juga ada tuh muncul tiba-tiba itu kenangan postingan. Biasa kalau aku baca itu my love itu dulu. Tidak dibagikan lagi, langsung dihapus. Bukan cuma kita, beli juga kayak. Biasa kalau muncul itu kan itu postingan 4 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, 9 tahun. Ternyata lebih tak dulu ya. Kenangan. Allah. Saya malu baca. Memotivasi diri sendiri. Kata hati. Wah, kata hati yang lebih. Terus Kak. Mudah-mudahan tidak diulangi lagi. Amin. Jangan ulang masanya. Ternyata apa yang didapat dari postingan yang lama itu sebenarnya bijak tak dan pendewasaan tak yang
ternyata sudah bisa ditakar gitu. Oh betapa lebih tak dulu, sekarang sudah mulai sadari diri toh. Oh postingan yang sehat yang bagaimana, postingan yang bermanfaat bagaimana, postingan yang edukasi yang bagaimana. Sampai sekarang Facebook pun nggak tahu bilang mau posting apa. Kalau saya kesambungkan Instagram sama Facebook. Jadi ketika saya tersambung ji, tersambung, tersambung ji. Paling itu yang isi-isi itu saya bagikan edukasi-edukasi, video-video yang videonya orang yang tulisnya ya, yang lewat. paling itu yang kubagikan sekarang. Paling juga terselip-selip itu postingan-postingan hasil karya di percetakan. Setelah merintis usaha kemarin, sempat di Makassar juga itu 1 tahun. Termasuk ini pelanggan setiaku di ini Sampai sekarang Pak. sampai sekarang. Kalau misalkan Merangkap ada- jadi dokter. Merangkap jadi dokter. Indahnya. Ada satu hal yang perlu disadari tentang usaha. Usaha tak mau bikin jadi apa? Mau bikin ini jadi penghasilan saja atau mau bikin jadi silaturahmi? Kalau saya berpikir tentang bagaimana usaha itu selalu berkesinambungan. Banyak orang bikin usaha, banyak pelanggannya, tapi enggak jeli untuk bentuk bagaimana itu pelanggan jadi langganannya. Sesehat-sehatnya usaha itu yang banyak langganannya. Sama sini beliau sehatnya itu usaha loh. Terima kasih. Sehatnya itu usaha. Kalau pelanggan itu biasa tak 1 kali ji. Pesan barang tuh, pesan order di usaha, di percetakan atau di tempat usaha. Tapi kalau sering repeat order berarti tingkat keberhasilan tadi prodata itu berarti di atas rata-rata. Pesanku untuk pengusaha, ya pelaku usaha, rajin-rajin ki, bentuk ki bagaimana pelanggan jadi langganan supaya bertahan nih lebih lama ini usaha, berkembang lebih lama. Itu sebenarnya prinsip berbisnis yang paling bagus. Belum terjawab itu tadi pertanyaanku. Pertanyaan mana nih? Yang kita selalu bilang mulai dari minus. Belum secara rinci. Kalau memulai dari minus sebenarnya itu karena hutang. Maka sampai sekarang masih ada sisa-sisa hutang. Hutang yang dibentuk juga oleh dari hutang. Sebenarnya sehatnya usaha kalau berpikir bagaimana ini berkembang meskipun dalam kondisi masih stagnan atau masih dalam kondisi masih ada level tanggung jawabnya belum selesai. Tapi bagaimana ini bertumbuh? Banyak orang salah kaprah tentang teman-teman. Biasa kan, terus terang kalau teman-temanku lihat postingan, banyak yang support kayak kemarin karena pada saat neliai booming, neliai bagus, ini percetakan rame-rame kemarin banyak juga support. Tapi ada sepenggal dari cara pandangku tentang bisnis, mereka nggak paham nih. Dan di sini mau kubuka ya. Siap. Sebelum ke situ kan betul. Sebelum kita buka toh. Itu tadi manisnya. Itu tadi manisnya. Yang masuk nih di pahit-pahitnya. Masuk di pahitnya sekarang. Karena jangan mengaku pengusaha kalau belum pernah ditipu. Wah ditipu pernah. Oh waktunya itu Facebook selalu belanja itu di Facebook. Biasa kalau belanja baju, kebetulan saya pas sablon dulu. Belum banyak yang beredar di sini. Ya toko baju yang bagus. Belum, kalaupun ada belum sampai informasi bilang oh ternyata di sini. Beli baju di Jawa karena katanya murah dan bagus. Sekalinya ditransferkan lunas, tidak ada sampai garapunya juga hilang. Sampai itu istri sampai menangis kemarin. Lihat kadang itu betapa ribetnya dulu itu merintis usaha pada waktu itu. Ternyata ada buah manisnya itu kemarin. Pada saat berusaha untuk berbesar hati tentang dirugikan sama orang lain, dampaknya juga ke orang lain meskipun tidak berpikir, tidak berniat untuk seperti itu. Imbasnya pada tahun 2012 itu sampai 2014 itu banyak
momen-momen pahit merintis usaha, apalagi di bidang sablon. Banyak sekali di situ. Beli barang tidak sampai, tidak dikirim, mana orang mau ambil di pesanannya belum ada. Ternyata kendala aku dulu itu tidak sekolah kak, tidak berpikir kak bagaimana caranya ini. Udah apa yang betul-betul real kak. Manis sih yang lewat di media sosial itu bilang ini. Mulai mudah tergiur tentang manisnya produk. Yes. Oh ternyata di media sosial pada waktu itu tidak semuanya itu amanah ternyata. Imbasnya ke kita Mi yang masih labil Ya, masih labil tentang tentang dunia usaha, tentang berbelanja di media online. beli online. Belum ada Shopee pada waktu itu. Bahkan marketplace belum ada pada waktu itu. Masih belanja chat begitu langsung. Apa yang terjadi di Makassar waktu itu? Ya. Sorry, apa yang kasih hijrah kita dari ke Makassar dan apa yang terjadi di Makassar? Ya, berangkat dari situ kemarin. Ada beberapa yang tidak efektif di saya pada waktu itu merintis usaha. Ada yang tidak bekerja di saya. Kalau memang mau berbisnis, mau jadi talentanya gitu, harus belajar. Tempat belajar paling bagus untuk Sulawesi Selatan pada waktu itu, lumbungnya percetakan pada waktu itu. Mau belajar apapun itu pengembangannya di Makassar. Kemarin ke sana Makassar 1 tahun 3 bulan, masih ingat sekali. Saking berkesannya itu momen 2015 sampai 2016 awal di Makassar kan. Ada hadiahnya Tuhan dari kekecewaanku yang berlaku kemarin di industri sablon, terbayarkan kemarin pada saat dipertemukan kak sama komunitas pasablon Sulsel. Ketemu sama orang-orang hebat, orang-orang bertalentanya Sulawesi Selatan. Pasablon Sulsel dia. Ketemu sama situ, bikin komunitas. Kalau tidak salah itu kemarin 53 orang, kalau bukan 56 orang pada waktu pertama, workshop pertama itu ketemu, komitmen bikin komunitasnya. Kemudian ada lagi kemarin menyusul kegiatan beberapa bulan selanjutnya itu bikin workshop kedua. Ada di situ logonya yang pas sablon tulisannya, kemudian logo Ayamnya. logo ayam. Berapa? Situ nih ketemu mas sama orang yang ajar bersablon kelas distro, jenis-jenisnya begini, pemilihan bahannya begini, bahan-bahan baku untuk yang bagus begini, beli baju di sini. Wah di situ nih terbayarkan semua itu yang 2012-2013 masa-masa kelam merintis usaha. Sini nih kalau ukurnya. Ada hokiku satu di situ. Biasanya itu banyak orang yang belajar kan? Belajar. Kita yang datang ke tempatnya orang. Yes. Rezekiku pada waktu itu tak balik. Saya yang diajak. Ketemu kan sama satu seniorku yang akrab sekali kak dulu itu. Suka juga bercanda. Kak Ikhwan namanya. Kak Ikhwan. Dia tinggal di Pangkep. Sebenarnya banyak teman-teman kemarin di Makassar yang ajak kemarin juga. Yang ajak juga ke tempatnya untuk sharing, belajar. Tapi yang pendalaman, betul-betul pendalaman kemarin itu di tempatnya yang Kak Ikhwan. Yang betul-betul all out ya. Iya. Sampai sekarang masih komunikasi kalau ada kendala-kendala tertentu, masih komunikasi ke beliau. Ada juga Kak Adi MSD. Tokonya itu toko sablonnya. Masih jual produk sekarang MSD. Itu juga banyak ini menimba ilmu ke beliau. Ada juga Kak Rais Akbar. Rais Akbar, Kak Adi, Kak Iwan. Mudah-mudahan lihat nanti itu. Amin. Terus kita kirimkan linknya, nonton gitu. Dipertemukan sama orang-orang hebat. Masya Allah. Rezeki itu deh, rezeki. Ya rezeki itu kan dah. Tolak ukurnya usaha mulai berkembang pada saat ini rezeki sablon ku kenali ku bawai dari Makassar kemarin turun ke Sengkang. Sudah belajar di Pangkep kemarin, belajar juga sama teman-teman di Makassar. Terus turun ke Sengkang 2016. Momentumnya sebenarnya balik ke Sengkang pada waktu itu karena mau melahirkan istriku. Mau lahir yang kedua. Ahmad, anakku yang kedua yang mau lahir. Di situ ternyata skenario Tuhan tidak ditahu. Lebih keren ternyata. Dari perkiraan tak. Bikin belajar sablon kelas distro
dibawa ke daerah yang pada waktu itu masih belum apa namanya belum umum sih. Oke. Pada waktu itu saya bawa target kemarin itu 6 bulan atau 8 bulan ini pakai bisnisnya sudah aman, sudah stabil. Baru 3 bulan mulai membeludak. Banyak orang bikin usaha itu banyak buka tuh, saya banyak tutup. Overload rezekinya Dan sampai sekarang alhamdulillah semakin berkembang alhamdulillah. Rezeki dari Allah itu tidak terkira, terbayarkan semua yang dulu sampai yang sekarang masih kunikmati sampai sekarang itu. Amal jari kita semua itu yang ngajar kita. Masya Allah. Bisa dibikin tim sendiri dan lain-lain. Nah, oke. Ada tadi kita mau kita mau bicarakan tadi kebantahan dulu itu manisnya. Ada di podcast kita mau mulai tadi itu. Oh, pahitnya ini bisnis ya. Ini bisnis. Pahitnya bisnis itu pada saat enggak bagus model kanvasnya. Ada namanya di bisnis itu model kanvas. Model kanvas itu berbicara tentang relasi kita, berbicara hal-hal yang menyangkut tentang bisnis itu. Yang jadi kendala pertama aku kemarin enggak benar-benar berusaha untuk dapat yang betul-betul cocok sama bisnis relasiku ceritanya ini relasi. Sampai pada akhirnya berhadapan dengan banyak risiko, biasa ditipu, dikasih order negara tapi ternyata belum selesai, tak amanah loh. Ada juga dia yang salah tapi dia yang melawan, dia yang marah. sampai bingung Kak, sebenarnya siapa yang salah di sini? Pelanggan nih. Sampai pada akhirnya saya mengalah. Bukan tentang pelanggan ini, tapi tentang mitra. Itu kenapa pelaku usaha yang masih melempar perlu hati-hati memilih relasi. Edukasinya itu penting sekali. Bikin relasi yang amanah. Begitupun juga dengan dapat pelanggan yang jujur juga, yang amanah juga. Biasa itu ada pelanggan minta murah nih, mau mie cepat dan bagus. Mau juga bagus. Kalau ada pengusaha yang bisa temukan ini formula 3, sukses mati itu. cepat, murah, bagus. Pokoknya ada minta yang lain. Gitu. Pokoknya begitu bisnisnya. Hati-hati bikin usaha untuk bekerja atau berpenghasilan kita tidak pilih dua. Karena ada orang itu bikin usaha mau juga bekerja. Iya betul. Pernah kan juga di fase gitu. Sekedar dapat uang. Ternyata. Nah, ada juga fasenya itu orang mau berpenghasilan. Begitu kalau belajar tentang manajemennya, biasanya itu bisnisnya orang berpenghasilan. Amin. Begitu. Saya lanjut pertanyaanku. Nah, kata tuh sekedar info beliau bikin lambangnya di Vian, tapi pas diperbesar itu yang lambang ada semua kegiatannya di situ. Ada semua kegiatan di situ. Ada tuh lambang kita bikin tuh. Terus pas di zoom ada semua kegiatannya di situ. Apa maksudnya bikin itu? Dan apa isinya itu zoom? Nanti yang aku jadikan background ya. Sebenarnya itu cara aku apresiasi apa yang ku jalani prosesnya berusaha dari mulai Kak berhenti sampai sekarang. Itu cara aku apresiasi karena di usaha itu biasa ada fasenya orang down jenuh gitu. Caranya hibur gitu dirinya pada saat down orang ya. Flashback sama apa alasannya kemarin merintis ini usaha. Caranya itu paling sederhana. Nah, lihat karya-karyanya. Biasa itu pada saat melihat kenangannya. Oh ini order dulu pernah bikin, ini order pernah kerja. Kedukaannya ini juga order begini. Di situ refleksinya
Ya di situ mi muncul lagi energi barunya, energi terpendamnya. Pokoknya semua energi-energi yang bikin ki mumet ataukah drop ataukah breakdown. Di situ mi kembali muncul berkat flashback melihat ki karya-karya tak lagi tak. Begitu caraku. Anu sih, semangati diri. Semangati diri tadi. Iya begitu. Unik juga caranya semangati diri kita. Karena di itu lambangnya di Vianto. Pas di zoom kegiatan ya, lambangnya di Vian. Pas di zoom ada semua yang kerja di situ, percetakannya, apa yang sudah dibikin, termasuk undangan pernikahan tuh kayaknya. Iya, ada undangan pernikahan. Begitu kita sini undangan pernikahan kok. Saya pernah dengar begini, nggak tahu langsung dari kita kah atau dari orang lain, dia bilang begini, itu apa istilahnya itu temanya kah atau apanya tuh itu dicontoh sama teman-teman yang ada sekarang nih. Oh, tema desainnya? Iya, tema desainnya. Hal yang lumrah sebenarnya kalau karya. Tapi yang ku menangkan dulu toh pada saat bikin itu karyaku untuk Ali pada waktu itu 2000 berapa? 2020 kayaknya kan. 2020 nih. Kalau bukan 2020, 2021. Walu fake, kapan kamu nikah? Pada waktu itu karena berkesan Ali di saya toh. Lama kan sama-sama. Kemudian ada keinginannya kemarin mau menikah, sesuatu yang kabar gembira sekali pada waktu itu. Tidak ada yang bisa ku luapkan caraku bahagia juga bareng-bareng sama dia, kecuali caraku dengan karyaku juga. Kesempatan yang paling memungkinkan pada waktu itu ya undangan, produkku undangan, kemudian dia yang mau menikah pas mata si lolongnya si Banu Mace. Bicara harga dulu itu lama sekali itu. Aku bilang begini kayaknya, begini saja pongnya marah pun lah mau kita bikin. Ya anu Gina, tidak banyak Gina, 500 300 kayaknya tuh. 300 Ji, anu nak, gimana Ji gue bahasakan karena terlalu rumit nih berasa pada waktu itu. Bilang kita bilangin kalau 300 itu tidak genap itu kalau Ali. Bagaimana ada sanggup ada rasa data wah. Ke 300 karena jalan amannya pada waktu itu tidak begini saja. Saya bikin undangan sama embel-embelnya saya selesaikan supaya tidak dipikir kami hal begitu, karena kalau pernikahan kan banyak sekali anunya tuh tahapannya, banyak sekali prosesnya. Kalau khusus untuk undangan jangan pikir pada waktu itu, karena itu caraku berkontribusi untuk caranya beliau karyaku. Yang kumenangkan pada waktu itu adalah bikin tema desain yang berbeda dari yang lain. Nggak banyak Ji. 500 lebih. Tidak, Mami minta 300 kayaknya maksimal. Dia bikin 500, ada lagi cadangannya 200 di tempatnya, atau masih ada gitu. Habis nih. Dapat satu teman-teman. Kalau ada teman datang di percetakan kemarin. Ya cara Ali. Kenal juga Ali. Lo mau tinggal kayak. Jadi jika nasa-nasaku kira kiranya lemo. Pada batoi. Ini kan tantangan itu, tentang kedekatan juga. Enggak jadi cinta sama kita. Wah, coba belum pada sedikit. Agak tuh. Apa maksudnya? Allah. Ya, begitulah caranya berkontribusi dengan karya. Terima kasih banyak, dan memang pada saat itu juga kaget juga, gratis, disponsori dan apa nih istilahnya aja mau hobi. Dan memang banyak nanti randa gak mau juga. Terima kasih banyak lah istilahnya, terima kasih banyak. Artinya nabaya sampai 100.000 kali lipat kalah kurasa itu waktu. Itu waktu serius kayak ini tidak bohong-bohong Kak, di depan kamera Pak. Di anu nanti ini di sensor nanti. Menjala dibahas ya Pak. Oke, next. Jadi bahas masalah itu next.
sudah jadi percontohan. Jadi sudah jadi percontohan di sebagian Iya ya, teman-teman ya. alhamdulillah kari-kari bisa jadi inspirasi toh. Siap. Apa yang paling bagus di kehidupan tak pada saat kita bisa berdampak ke orang lain, positif maksudnya toh. Itu nih sebenarnya yang paling bagus juga. Sudah lengkap nih masalah percetakan ini. Masih ada dua sebenarnya. Satu TDA dulu kan kita TDA. TDA. Salahkah kalau bertanya ke apa itu TDA sama kita? Sangat tidak. Sangat toh? tidak. Dengan apa dampaknya bagi kita? TDA sesuatu yang paling spesial di kehidupan juga. Ibaratnya juga ini hadiah Tuhan juga sebenarnya. Sama seperti kemarin belajar ke Sablon, dipertemukan saya orang yang mau ajar kata. Masya Allah. Sama hal ini kujalani bisnisku, tapi tidak kupahami ilmunya toh, ilmunya di TDA, komunitas entrepreneur tangan di atas. Di sini Kak belajar bagaimana itu bisnis sih dijadikan sebagai bisnis betul-betul yang produktif, menghasilkan di atas rata-rata. Sini sebenarnya edukasinya bisa ku bahasakan bahwa ber-TDA Kak balik hampir dari 2021 sampai sekarang banyak perubahan signifikan di kepribadian itu dapat juga bersama Kak silker positif, belajar di situ bertumbuh dan disupport ke orang-orang yang bareng-bareng mau lihat sukses. Bisnis tak ini mau dikemanakan, mau diapakan, di situ seringnya. Alhamdulillah. Dulu tidak bisa Kak kalau bukan saya yang kerja. Dulu betapa kemarin Bagus jadi. betapa Bagus jadi. Tidak percaya orang di. tidak kupercaya orang sekarang. Biasanya jalan-jalan, pergi belajar di luar kota, tapi jadi juga order. Gimana Kak dapat itu ya? Ilmunya di TDA. Tidak wajib. Teman-teman yang punya bisnis, mari bergabung di komunitas entrepreneur tangan di atas. TDA Wajo. Edukasi. Masih ditemani sama kopinya Pinawan nah. Di sini modern coffee, ada Blackpink, kopi rasa strawberry, sama gula arennya Pinawa. Arenawa. Siapa beristanya? Kakak Adit. Enak betul ini dari tadi sedikit-sedikit rumput, sedikit tambar. Kopian ini kopi beda betul rasanya kan? Mau dicoba? Oke, lanjut. Iya. Sebelum TDA tadi kita bicara masa lalu. Kita start TDA itu harapan ya. Mulai kita berbicara harapan ke depan. Dan di TDA dia sudah menjalani masa hari ini ya istilahnya. Iya, masalah itu. Apakah kan ada bocoran Karudi, ada beberapa alat yang sekarang istilahnya canggih lah. Ya. Canggih lah. Apakah itu ilmu yang diterima dari TDA atau bagaimana? Kalau dari segi fisiknya alat produksi kemarin itu lahir dari perkembangannya di komunitas tempat usaha gue kemarin ku kenali. Tapi dari segi ilmu bisnisnya cara aku hitungi HPP-nya, hitungi marginnya, produktif kah ini, efektif kah ini, sebenarnya paham seperti ini ilmu bisnis itu dapat di TDA. Kalau alat-alat tuh dapat dari perjuangannya ini kurintis dari sedikit berkembang lagi sedikit karena bisnis yang efektif juga tuh bertumbuh kalau selalu kita berusaha untuk remajakan ini, perbaharui sesuai dengan perkembangan, karena itu berdampak di kuantitinya. Ada rezekinya, nah bilang orang kalau semakin bagus alat, semakin bagus juga rezeki. Masya Allah. Dulu biasa kalau kerja Kak baju, versiku dulu tuh, 2 lusin itu 1 hari 1 malam. 2 lusin ya? Terus sekarang 4 jam.
bahkan yang lebih spesialnya sekarang bukan saya yang kerja. Bukan saya kan. Bukan. Ada tim. Ada tim. Dulu ini Kak, tidak percaya orang, Alina penjamai. Begitu. Sekarang Begitu kemarin. tapi, Dengan pahamnya apa namanya? Ilmu bisnis. Sebenarnya semakin bertambah anggota, ada tim, semakin bertambah juga rezekinya, bertambah juga kenyamanan, bertumbuh juga bisnis karena ada pos-posnya semua, ada bagian ini, ada bagian ini, ada bagian ini. Kayak istriku bagian di marketing dan keuangannya, bendahara. Timku di bagian produksi, operasionalnya, proses produksi. Saya di pengembangannya. Siapa nama karyawan Kak? Ijan, halo Jan. Halo Jan. Ini anggota aku satu toh, satu tapi rasa 9. Itu juga bagusnya kalau ketemu sama orang yang satu server, satu paham, produktif, cerdas. Dia lebih ke cara cara bekerjanya. Beliau itu cara bekerja cerdas, bukan bekerja saja toh, cerdas. Jarang-jarang kita dapat orang seperti itu. Mudah-mudahan bisa berpanjangan. Amin. Ketemu semua satu circle-nya. Terus positif. Ada pertanyaan Kak? Call statement. Call statement. Adakah yang tidak sempat saya tanya, atau adakah yang masih mengganjal di hati tak mungkin bagikan ke teman-teman atau bagaimana? Kalau untuk masa lalu sebenarnya banyak, tapi sederhananya jadi 3. Untuk yang masa lalu ku tau, ada mau kupesankan ini ke masa lalu. Tapi Rudi Askar sekarang beda sekali. Kami yang dulu, insyaallah yang lebih baik. Untuk masa sekarang, mungkin terbatas kan di beberapa hal tuh. Sebenarnya cara aku ini tentukan bagaimana ini menjadi lebih baik tentang masa depannya, baik untuk semuanya. Mungkin ada yang masih tersisa-sisa dari beberapa di masa lalu, tapi yakin mungkin akan bahagia berkepanjangan setelah. Amin. Nah, pertanyaan terakhir kayaknya ini Kak. Betulkah itu kalau mungkin lebih baik harus belajar pelit? Kalau pelit dah? Tidak. Maksudnya tuh kan ada beberapa yang saya lihat ya, reels dan lain-lain ya. Ada mau katanya berhasil, kan? Harus belajar pelit. Bukan. Kalau saya bukan tentang pelitnya sebenarnya, konotasi bahasanya beda. Oke. Disiplin sebenarnya. Oke. Kalau pelit tidak kusarankan jadi orang pelit, karena orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Jangan berpikir untuk jadi orang pelit. Karena makhluk sosial itu bagusnya toh pada saat bisa bermanfaat ke orang lain. Kalau pelit saya tidak bisa jadi orang yang berkontribusi ke orang lain. Jadi otomatis tidak jadi makhluk yang bersosialisasi. Kalau makhluk hidup tidak bersosialisasi, bukan makhluk hidup. Berarti orang pelit itu bukan makhluk hidup. Berarti salah statementku sama Skofi, sama Nusantara. Bukan kepelit sebenarnya, tapi disiplin. Belajar lebih kan gitu, efek mana yang tepat guna, mana yang pas kita pasti tidak berlebihan tidak kesannya juga tidak mungkin kasih orang. Yes. Ada hal-hal itu jadi batasan gitu, dan sebagai orang yang bijak, orang yang dewasa bisa dipilih itu mana batasanku yang wajar bisa ku minta, mana yang tidak. Tapi lebih bagus sebenarnya itu memang orang kalau tidak jadi taker tidak jadi pengambil tapi jadi giver, jadi pemberi. Kenapa cocok Kak kenapa
suka ke di TDA karena di situ dilatih diri tak jadi orang yang di tengah di atas. Ya. Berarti Bukan tentang dikasih barang orang, tapi bagaimana berperan di orang lain, mungkin dari segi berbagi pengalaman bisnis, berbagi edukasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi koneksi juga di situ. Itu sebenarnya fondasinya jadi makhluk yang sebenarnya ada untuk kita, tapi sempurna untuk kita toh, supaya bisa juga sempurna memberi ke orang lain. Masya Allah. Sama di anunya era Kartini. Yes. Ada kutipannya. Era Kartini bilang, tolonglah dirimu sendiri agar kau bisa menolong orang lebih sempurna. Masya Allah. Berarti sempurnakan ceritanya kita supaya kalau memberi berkontribusi ke orang lain bisa juga tidak powerful gitu, tidak setengah-setengah. Itu sebenarnya. Ada pesan Mas. Ya? Oke. Yang terakhir dari terakhir. Iya. Lawan beratnya pengusaha kalau mau sukses. Lawan beratnya adalah Lawan beratnya seorang pengusaha kalau mau sukses. Berdasarkan pengalamanku jadi pengusaha, pebisnis, yang pertama itu lawan terberatnya dirinya sendiri. Diri sendiri. Bukan orang lain, Dik. Bukan orang lain, dirinya sendiri. kompetitor. Berhadapan tentang disiplinnya, berhadapan dengan tanggung jawabnya. Di sini tanamkan diri sebagai tanggung jawabnya. Amanahnya, ini yang paling sakral sekali sebenarnya, amanah. Ada semua di situ. Yang paling krusial di pebisnis, tantangan besarnya memang di diri sebenarnya, dirinya sendiri. Makanya sekolah tentang kepribadian. Kalau mau jadi orang sukses, selesaikan kepribadian. 3 minggu terakhir. Bagaimana sih kepribadian kita, Pak? Alhamdulillah sudah masuk sekolah. 3 minggu terakhir ini dia sibuk lah. Sobat Skofi, sobat Nusantara lah. Apa gitu? Nanti 3 minggu terakhir sampai ku chat, gimana Maki? Gimana Maki posisi? Ini tadi dari kata sekolah kepribadian. Ternyata jadi pengusaha itu bukan tentang modal, bukan tentang closing bisnis, bukan tentang apa yang kujual kemudian berapa untungnya, bukan seperti itu ternyata. Itu lebih dari bagian kecil saja. Di sini itu tentang mindset ya juga sama fundamental. Apa itu mindset sama fundamental? Masih kita dia belajar ke di situ. Aktif gitu. Tidak, minta maaf ke teman-teman tadi anak. Bukan berarti tidak mau aktif ke sini. Saya ini kasihan. saya ini kasihan ke sini. Hari Sabtu sama hari Minggu Mami. Apa yang tidak efektif? Jumat itu harus nggak pulang ke Sengkang. Jumat malam kita harus nggak pulang ke Sengkang karena untuk keluarga juga tadi. Terus kedua, ya, oke. Ada pesan lagi masuk. apa itu? Ya kedua, satu memang kesibukan untuk keluarga toh, untuk Sabtu Minggu. Kedua, Kak, kalau misalkan di Sengkang Kak, pasti berkunjung Kak ke rumah Kak. Itu yang paling penting. Dan memang pada saat ini pare-pare saja itu harus PP. Pare-pare saja harus PP. Disuruh Kak garap sidrap PP, belopa PP, bone PP. Dulu itu lagi yang kemarin-kemarin karena ya ada something wrong lah. Saya beradaptasi dengan itu. Mas ada yang mau kita sampaikan? Apa di? Kalau ada yang mau kita pertanyakan juga, bisa komen. Nanti dijawab sama Kak Jawab. Rudina. Nanti saya jawab. Terus kedua, insya Allah karena pertama saja pertanyaan mau saja penuh dengan edukasi yang mengerti, toh. Insya Allah mulai kita karena di. Iya, insya Allah. Kedua, kalau ada apa namanya itu Kak yang
rekomendasi narasumber juga. Yang kedua komen teman Ciko nah, insya Allah. Terus ketiga, intinya di sini bukan karena oke sih itu bukan sebenarnya pilih-pilih narasumber, enggak. Oke sih itu kebetulan kasih nah dekat Kak sama beliau dan enak komunikasi sama beliau. Ya, itu yang penting. Jadi bukan perwakilan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Kak Rudi Devin Percetakan itu perwakilan. Adapun kalau misalkan statementnya salah, silahkan di komen di bawah atau komen nanti. Kita mau luruskan dan tim OKC akan sana pasti dihampiri lah. Dan setiap statement itu benar menurut pribadi masing-masing. Mungkin pada saat kita dengar ini bilang wah salah itu Rudi, harusnya begini benar semua karena masing-masing menjalani. Wah pintar banget. Masing-masing menjalani dan saya sadar bahwa sebelum Kak Rudi Devin Percetakan banyak percetakan yang sebelumnya dan mudah-mudahan dengan adanya Kak Rudi juga di sini percetakan yang lain itu komen di bawah. Kak jalan-jalan di Faidah, jalan-jalan ke Sumberjaya, jalan-jalan di sini. Nggak ada sih ya nunggu apa namanya nggak ada kontak di HP ku. Dan kebetulan untuk percetakan memang jelaskan dari tadi bahwa memang teman kecilku dan komunikasi enak. Bukan berarti dia yang wakili percetakan Sengkang nah. Karena saya juga butuh banyak lebih ke personi. Lebih ke personi. Dan bukan tentang ini dan tim OKC itu makin banyak narasumber makin senang sebenarnya. Jadi komen semuanya. OKC sudah lari-lari kecil di Batarawajo. Sudah menari-nari di Teko. Sudah tata rias di Ian Karel. Sudah bermusik di mana? Jatinegara. Sudah tuh podcast pesona. Jadi istilahnya yang komunitas lain bukan saya lupakan cuman nggak ada kasih kontak atau lingkup ke sana dan mudah-mudahan juga teman-teman yang teman-teman yang nonton ini yang dengar ini komen berusaha untuk ke sana begitu ya. Dan pasti ke sana selama umur panjang dikasih dan masih kerjasama Kak Tutut. tidak ada masalah atau bagaimana. Insyaallah. Nah salah kan tuh Ali Tisong. Insyaallah kita sampai semua masih ada Kaswawajo, masih ada Pojok Runners, baik Kaswajo dan lain-lain lah. Nanti saya sebutkan satu-satu namanya. Terima kasih Pinawa Cafe, terima kasih Scooter Coffee. Terima kasih Kak Rudi, owner Devian Percetakan. Sama-sama, brother. Terima kasih Surya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok Pak Biar? Mapanan enggak terus? Tegakku jadi kita. Dia setegana.